Bapak Bonge, ketemu ikan mati semua. Karena pencemaran air kah apa nih saya tahu. Mari lihat sini. Kita punya juga sini. Ini lihat ketemu punya siap-siap panen ini. Mari lihat sini juga sama saja. Mati habis. Mari lihat sini. Pak Dong bisa datang lihat lalu dong teliti ini apa penyebab dari kematian ikan-ikan ini. Ya ikan-ikan ini kemarin karena kita sendiri tidak tahu bagaimana mungkin pencemaran air dan sebagainya sehingga ikan ini mati dari pagi. Jadi sekitar jam 11 pagi itu terus ada yang terapung karena sudah mati. Sedangkan yang di sana juga ada. Di sana juga ada. Jadi mungkin lingkungan airnya atau pencemaran terhadap airnya sehingga kita sendiri tidak tahu kenapa sampai harus terjadi seperti itu. Tamange, mari dah Celia. Ketemu buang ready bagaimana? Dia ketemu buang saja, buang ready saya ketemu ready taruh macam ini. Itu bawa tempo ini. Wah, ketemu buang akan sebarang 1 bulan yang lalu ini. Ketemu buang hampir ready tidak pernah lagi. Tamange. Ketemu buang bagaimana nih lautan macam begini ketemu sudah bisa lagi. Lautan hancur-hancur tamang. Ini kan kalau saya keluar. Nah ini lihat, mangrove yang ketun tanang sama-sama dengan kelompok nelayan, kelompok nelayan yang Pak Minggu Sinano sekitar 5-6 tahun yang lalu. Banjir datang, ya sudah. Ini banyak yang sudah terbusur oleh air banjir ini. Nah, ketun lihat aja, ini batu karang ini kan dari gunung. Tanah, ini dari gunung. Tanah merah ini, lumpur ini. Ini dari pembangunan real estate di atas di gunung. Nah ini contohnya seperti batang kelapa. Tiang penyangga untuk pembuatan jembatan jadi dibiarkan. Jadi ketong kalau mau buang jaring, buang ready, ini semua terkait. Di darat itu berat ini, apalagi dalam laut. Nah, dia penuh, sudah tanam. Jadi kalau ketemu menjaring sudah susah. Ini kan kita tahu ini pulau kecil, jadi dampak dari lahan darat itu cepat sekali dirasakan di perairan pantai. Lahan darat Teluk Ambon yang sangat kecil seperti gini, kalau terus-menerus ada pembangunan akan terjadi pelongsoran, bencana-bencana longsor, dan kemudian ada erosi yang cukup tinggi akibat curah hujan yang tinggi, akan terjadi sedimentasi pada seluruh perairan ini. Lama-kelamaan teluk ini akan makin hari makin menyempit, dan ini sangat berbahaya. Kalau saya amati, kayaknya ada yang mereka lewati dari tata ruang itu. Mereka kayaknya kurang mentaati tata ruang. Kenapa? Karena ini daerah dikhususkan untuk daerah konservasi sebetulnya. Tapi kita lihat sudah ada pembangunan-pembangunan di bagian sana yang mengorbankan hutan mangrove dan sebagainya. Tidak tenang Pak, aduh Pak tiap hari sudah Pak, bukannya, apalagi kok sudah hujan Pak. Itu saya bilang, aduh tinggal sudah tidak tenang. Jadi di sini Pak saya sama anak cucu saya tuh, kalau sudah jam 6 sudah mulai siap, mau pergi lagi sudah tuh, mau pergi mengungsi numpang. Terlalu banyak. Pada saat 3:30 pagi, ya, itu
terdengar gemuruh besar. Saya pikir itu pesawat di atas rumah. Saya buka pintu, saya lihat, wah, talinya jebol sama sekali. Saya terus ketuk itu tiang rumah saya yang besi. Di sana juga balas, mereka kira kita nonton bola untuk gol, lalu hura-hura. Padahal setelah dengar nangis di bawah, lalu kita rame-rame semua pukul ini tiang besi. Rumah di bawah sini yang pertama, penghuninya ada 8 orang, tertimbun tanah semua. Lalu kehilangan istri dan seorang ponakan anak juga ya, sama orang tua, mertua sama mertua laki sama perempuan. Itu jadi 4 orang sama istri. Mau narik istri nggak bisa di ini sama material-material itu dari longsoran itu. Tapi ya itulah musibah ya, bagaimana ya, nggak bisa ini karena kehilangan istri dan anak. Sampai saat ini nggak bisa. Ada hari esok, ada bulan besok, ada tahun besok, ada umat istilah Kalau kakak 200. Ini beta mau tunggu saya habis sembahyang lah, beta mau bilang saya kata kasih tahu kalau kita pikir latih lah mau kasih tahu Bapak Lurah dan Bapak Mon dan Bapak Maku don dan Bapak Agus don ketemu pikir latih lah ketemu tanah manggil-manggil. Kita nanti bilang don semua, maaf orang mau don semua dengan senang orang semua, datang semua terus kita tanam sama-sama tuh. Nanti kalau apa nih lah ketemu ke sana ya? Habis sembahyang lah bisa ke sana. Tapi yang hitam, warna hitam. Warna hitam. Dia warna hitam ini airnya yang muncul dari sana. Hitam, jadi hitam itu yang bikin kondisi apa di sini kurang bagus itu, ikan mati lah dan sebagainya. Ini karena mungkin dampak dan ini dari pasar yang tadinya yang tutup di sini tuh. Layaknya suatu pembangunan itu harus dia punya izin dampak lingkungan tuh harus ada. Itu semua memang sudah ada izin pemerintah untuk dia bangun. Cuma apakah izin itu disertai dengan analisa dampak lingkungan yang benar atau tidak? Keton dulu saya ada pakai bilang kata tangkap ikan di teluk dalam ambil izin dari Perikanan Kota Madia. Tapi sekarang ready 1 tahun mesti ada 50.000 ambil izin. Terjadi begini kalau seumpama saya nggak ada hasil, lalu mau kasih 50.000 dapat uang dari mana? Saya seorang nelayan dari umur 12 tahun sampai tahun 77, saya buang jaring di laut, dapat ikan banyak. Air pasang, saya dapat ikan banyak. Waktu air meti, saya dapat ikan sedikit. Saya berpikir di perahu, oh berarti ikan ini waktu musim barat, musim panas, dia bersumber di bawah pohon bakau. Disitulah merangsang saya untuk tanam bakau sampai detik ini.
ulang lagi. Cukup sudah kau berdusta padaku. La 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 la. Peci-peci bedar pembangunan di daerah pun kantal-kantal ini sekali. Ini kalau saya ada peci-peci ini mau air merah begini. Tanah merah semua. Bahaya nih kalau pemerintah saya perhatikan, ini paling bahaya. Kita sih bisa bikin apa? Cuma beta bicara nih kan cuma supaya bagaimana pemerintah pusat sampai ke daerah semua bisa lihat yang ekosistem yang ada nih. Yang terjadi macam begini. Jangan di Ambon, di seluruh dunia kalau yang tipe begini kan manusia bukan makan ikan tapi makan batu. Bukan dapat biaya tapi makan batu. Nah, kalau terjadi yang macam begini bagaimana? Salah siapa? Mau kasih salah siapa? Cuma saya pingin supaya Ambon akan bagus, akan indah. Tagal lagu ada bilang Ambon manise, itu saja. Tidak boleh sekali larang pembangunan, tapi pembangunan harus berwawasan lingkungan. Itu yang saya punya tegas itu. Jari deh, semboleh sekali ribu. Jangan begitu. Robek sedikit begini, sampai robek begitu. Cukup jangan saya jam buang ini, tidak boleh buang. Supaya langsung nanti tanam dengan plastik. Oke? Beta tidak kepentingan pribadi kok. Beta kepentingan untuk generasi. Nah, kalau beta kerja tanpa ada disuruh oleh siapapun untuk beta tanam bakau. Ya kalau saya bicara mengenai lingkungan, ini tidak bisa habis dari pola pikir pribadi saya. Kalau tidak indahkan undang-undang lingkungan, saya kasih pulang Kalpataru ke Jakarta saja. Saya kan pernah bilang, hutan bakau mati dulu baru saya mati. Saya pernah bilang, hutan bakau punah baru saya mati. Laut kering baru saya lapar. Tagal di majalah saya pernah singgung, laut bukan tong sampah raksasa. Laut adalah sumber kehidupan.